Ya, ya. Ya, iki arep ngulang aku. Ya, ya, ya. Nah, ya wis. Oke. Sudah siap ini yang presentasi? Loh, presentasi, Ustaz. Nah, kan sudah mulai presentasi dah sekarang. Itu membuat proposal-proposal itu. Sesuai dengan RKP di LMS. Oh. Belum ada yang siap. Belum ini, Ustaz, kami belum paham, Masnya enggak satu kelas enggak. Belum pembagian. Belum menyiapkan, Ustaz. Saya kira sudah siap untuk Ustaz. Nah, itu. Kemarin Ustazah Mamluah masuk? Masuk 2 kali itu, Ustaz. Tapi enggak membahas, maksudnya untuk presentasi ataupun untuk makalah proposal itu, Ustaz. Makanya kami kaget gitu, Ustaz. Ngapunten, Ustaz. Oh gitu. Oh, saya kira sudah siap proposal mulai sekarang. Kalau enggak ya enggak apa-apa kuliah kita. Ngapunten, Ustaz. Ya. Ya, saya kira sudah ada yang sudah siap untuk proposal. Ya. Oh belum ya, belum ada yang siap ya. Belum, Ustaz. Ngapunten. Oh iya. No. Oke, mungkin kalau gitu kita kuliah aja. Ini sudah masuk semua ini? Belum? Belum, Ustaz. Beberapa belum, Ustaz. Oh gitu, ya, ya, ya. Oke, ditunggu 2 menit lagi. Nggih, Ustaz. Ustaz Mulyadi, udah siap proposal? Enggak, Ustaz. Baru judul ya? Baru judul. Masih ngambang-ngambang. Iya, sama. Muhammad Yunus. Oh. Ustadz sekalian, ini sambil nunggu di LMS itu sudah ada pembagiannya ternyata. Iya, sudah ada pembagian di LMS. Sudah saya tulis langsung nama-namanya. Ini Ustadz Nurul Huda nomor 4.
Ya, bisa dilihat itu di Ustadz elemen Hadi ya. Solihin, Hambali. Iya. Oh, itu. Berarti Bisa minggu dilihat di depan ana LMS Ustadz. itu. Ada yang mau masuk lagi dari itu di siakat ya? Iya, disiakan ini. Oh, oke. Ya, submit aja gitu. Ya, langsung Ustadz Agung nih, Ustadz Agung. Proposal penelitian disertasi PBA Ustadz Agung. Ustadz Taufik, Lilis, Ustadz Lilis, Ustadz Mulyadi, Sekarang kemarin kan kita review ya, kan nggak dibalas-balas. Jadi sebenarnya mulai hari ini itu proposal ini Ahmad Nurul Huda Salmas ya. Kalau enggak ya oke lah minggu depan. Jadi ini kita mundur satu apa ini? Satu pekan. Berarti yang dipresentasikan Ustadz ngapunten nih kitanya Ustadz. Proposalnya gitu nggak Ustadz disampaikan presentasi nggih. Ustadz Agus, mohon maaf tadi saya kepencet salah pencet all mute tadi. Mohon maaf Ustadz. Ngapunten Ustadz, izin tanya. Berarti minggu depan nama anak kan yang di daftar pertama berarti mempresent Ustadz Agus, mohon maaf Ustadz, ada masih unmute Ustadz. Prof Agus. suaranya sih. Oke ya. Jadi sesuai yang apa ada di LMS itu kan Pak Nur Huda sama Pak Solihin yang Pak Nur Huda sekarang ini, tapi minggu depan Mas Solihin, tapi tidak apa-apa lah. Minggu depan sekalian untuk 2 orang maju persiapan proposal. Atau mungkin saya sekarang ini tak nyampaikan tentang bagaimana penyusunan proposal gitu ya. Proposal yang kira-kira untuk siap disertasi. Iya, siap kok, mantap. Ya, saya kira Biar lebih terarah ke depannya. oke, ya. Apa ini materinya juga sudah ada di LMS itu. Sudah saya masukkan di situ tentang teknik penyusunan proposal sudah ada di situ. Nanti bisa dilihat. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Mari kita awali kuliah ini bersama-sama dengan mengucap Ummul Quran. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah dan ilmu yang kita pelajari betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Oke, Bapak dan Saudara sekalian yang saya hormati, kita akan lanjutkan untuk presentasi. Jadi sebenarnya hari ini kalau menurut kalender akademiknya itu sudah mulai untuk proposal ya. Tapi karena belum ada yang siap, tidak masalah lah. Sekarang saya akan menyampaikan tentang pertama pentingnya kajian pustaka. Baru kemudian kita sambung nanti dengan
teknik penyusunan proposal untuk disertasi. Ya, saya mohon nanti ke minggu depan itu ada 2 orang yang sudah maju ya. Kita harapkan begini, bahwa kuliah kita ini sesuai dengan RKP, rencana kegiatan bulan itu ada produknya itu adalah proposal, draft proposal disertasi. Jadi nanti tugas akhir itu tidak ada final test kecuali tugas untuk draft akhir proposal disertasi. Itu aja kuliah kita ini. Ya, nanti ada sambil perkembangannya, presentasi dan seterusnya. Tapi intinya kuliah kita ini adalah paling tidak Anda bisa melahirkan draft kasar mengenai proposal disertasi. Ya, tinggal nanti, dan mungkin antum sudah dapat promotor, belum ya? Belum, Ustadz. Belum ya? Belum, Prof. Nah, mudah-mudahan nanti setelah semester ini nanti akan dapat promotor, sehingga dari hasil kuliah ini bisa langsung dijadikan acuan untuk konsultasi kepada promotor. Itu dengan harapan agar kuliah ini bisa berjalan dengan cepat ya, tepat. Ya cepat ya, tepat waktu ya, dengan kualitas yang bagus. Jadi harapan kita ini memang kuliah kita ini tidak lagi bicara teori. Apa itu penelitian, paradigma, pendekatan, jenis, itu sebenarnya sudah kita tinggalkan, itu selesai di S1 atau mungkin sebagian di S2. Termasuk hal-hal yang teknis penulisan dan seterusnya sebenarnya itu selesai di S1 dan 2. Jadi kita ini lebih pada hal-hal yang bersifat praktis, yang langsung menyentuh pada bidang keilmuan pembelajaran bahasa Arab atau pendidikan bahasa Arab. Oke. Maaf ini saya mungkin agak pelan-pelan karena ini kalau terlalu kenceng itu batuknya keluar. Maaf, saya tak ngambil air hangat dulu ya. Jazakumullah, Ustaz. Oke, suara saya bisa didengar ya? Iya, Prof. Oke, Ustadz. Jelas ya? Jelas, Ustadz. Jelas, Oke jelas. ya. Saya akan presentasi mengenai pentingnya kajian pustaka dalam penelitian ya. Jadi begini, ada beberapa istilah sebenarnya dalam penelitian yang ini menjadi ijma ulama penelitian. Pertama ada namanya kajian teori, ada perspektif teori, ada kajian pustaka. Istilah-istilah itu sebenarnya menempel kepada pendekatan dan jenis penelitian. Kalau penelitiannya itu kuantitatif, itu namanya kajian teori. Karena pada intinya bahwa penelitian kuantitatif itu adalah menguji teori. Menguji teori, atau dalam bahasa lain lebih singkat itu uji teori. Itu kalau penelitian kuantitatif. Sehingga penelitian kuantitatif itu kenapa uji teori? Karena mesti berangkat dari hipotesis. Kajian teori itu nanti akan melahirkan hipotesis, hipotesis kemudian diuji, hasil ujian itu akan melahirkan teori lagi. Apakah teori itu menguatkan dari teori yang sudah ada? Kalau ternyata teori itu menguatkan dari yang sudah ada, setelah diuji itu namanya hipotesis diterima. Tapi kalau kemudian ternyata melahirkan teori baru, berarti hipotesis ditolak. Tapi bisa juga melahirkan satu teori baru. Maka dalam penelitian kuantitatif apapun jenisnya, jadi kalau kita belajar penelitian kuantitatif itu jenisnya ada namanya jenisnya korelasional, itu hubungan, mencari hubungan. Jadi misalnya gini, hubungan kemampuan dalam hal hubungan antara kemampuan qawaid gitu ya, misalnya gramatikal bahasa Arab, kemampuan dalam qawaid
dengan qiraah kitabah istima bagi mahasiswa misalnya Win Maulana Malik Ibrahim Malang. Hubungan kemampuan antara qawaid dengan kemampuan qiraah kalam istima atau gimana lah gitu. Nah, tapi ada kaidah memang kalau korelasional itu untuk program doktor itu minimal 4 variabel. 4 variabel. Jadi bisa juga 4 variabel itu 1 variabel dependen, kemudian atau 1 variabel independen, 3 variabel dependen, atau juga sebaliknya 3 variabel independen, 1 variabel dependen. Tapi harus minimal 4 variabel. Kalau S2 itu 3 variabel. Kalau S1 karena korelasional itu mesti harus melibatkan minimal 2 variabel. Jadi gitu. Misalnya hubungan antara kemampuan gramatikal bahasa Arab atau qawaid dengan qiraah kitabah istima bagi mahasiswa Win. Dicari apa betul bahwa mereka yang punya kemampuan qawaid gramatikal bahasa Arabnya bagus itu bisa membaca, menulis, gitu ya, ngomong atau mungkin juga mendengar dan seterusnya. Itu bisa. Itu namanya X, Z-nya 1, Z-nya 3. Berarti variabel independennya 1, dependennya 3. Nah, itu namanya penelitian korelasional. Misalnya boleh juga hubungan antara ya, kondisi lingkungan atau bi'ah arabiyah dengan kemampuan kalam qiraah kitabah misalnya. Apa betul bahwa lingkungan bahasa Arab yang bagus itu akan bisa menciptakan kemampuan ngomong, nulis, mendengar, atau mungkin juga membaca yang baik. Nah, itulah sebenarnya penelitian korelasional. Banyak hal yang bisa kita lakukan dalam penelitian korelasional ya. Ini bisa dilacak di Google itu ya, judul-judul penelitian korelasional. Tetapi intinya bahwa korelasional itu menghubungkan 2 variabel atau lebih. Tapi tadi saya katakan kalau S3 itu minimal 4 variabel, itu ya sudah kaidahnya. Kaidahnya 4 variabel. Kalau S2 2, kalau S3, S2, S1 2, S2 3, S3 itu 4 variabel. Nah, itu boleh. Jadi X-nya 2, kemudian Z-nya 2 boleh, atau X1, Z-nya 3 boleh. Yang penting jumlahnya 4. Itu misalnya mengenai penelitian korelasional. Yang kedua adalah penelitian eksperimen. Ini sekedar untuk mengulang aja ya, karena sebenarnya ini masuk penelitian materi di S1 ya. Biasanya jenis-jenis begini ini masuk penelitian S1. Mata kuliah S1. Tapi ini sekedar untuk refreshing aja lah, untuk penyegaran. Yang kedua itu penelitian eksperimen. Nah, kalau penelitian eksperimen itu memang tidak ada variabelnya, tidak ada batasan, tidak ada ketentuan. Bukan tidak ada ketentuan. Bisa juga hanya 2 ya. X, Y. Variabel independen, kemudian variabel dependen. Biasanya eksperimen itu adalah uji coba terhadap pendekatan, strategi, metode, model, dan media. Maka pendekatan, strategi, model, metode, media itu harus dikuasai bagi semua mahasiswa yang belajar dalam bidang pendidikan. Nah, misalnya ada pendekatan. Dalam konteks pendidikan agama itu ada pendekatan namanya pendekatan spiritual. Pendekatan keagamaan, kemudian pendekatan emosional. Ya, pendekatan emosional itu memahami kehidupan. Jadi ini teorinya teori Goleman, namanya emotional quotient atau emotional intelligence, kecerdasan emosi. Emosi bukan berarti marah, tapi emosi itu sebenarnya adalah memahami kehidupan masa depan. Jadi sebenarnya bagaimana orang yang punya emosi bagus itu mampu memahami kehidupan masa depan. Nah, dalam emotional quotient itu ada beberapa unsur. Yang pertama namanya self-awareness, kesadaran diri. Jadi sadar diri itu adalah sadar terhadap kelebihan dan kekurangannya. Maka orang yang berhasil itu orang yang menyadari kelebihan dan kekurangannya. Tugas guru adalah atau dosen menunjukkan kelebihan dan kekurangan mahasiswa. Dengan itulah nanti orang itu akan bisa belajar dengan cara yang lebih baik. Sama saja.
Saya misalnya waktu mau ke Belanda, kalau saya dengan penguasaan bahasa Inggris yang saya miliki ini jelas tidak mungkin saya bisa masuk diterima di Belanda. Akhirnya apa? Saya kursus waktu itu. Ya saya kursus bahasa Inggris. Nah setelah kursus begitu tes ya akhirnya bisa masuk kan gitu. Nah, itu namanya self awareness. Kalau kekurangan kita ini apa ya? Kekurangan itulah kemudian kita tambahi, kita tambal dengan kelebihan kita yang itu akan bisa mengantarkan kita kepada kesuksesan. Itu namanya emotional quotient. Dalam hal namanya self awareness, kesadaran. Yang kedua adalah self regulation, pengaturan diri. Orang yang sukses itu adalah orang yang mampu mengatur dirinya untuk bisa mencapai cita-cita. Misalnya antum sekarang S3, setelah S3 ini apa? Setelah itu apa? Setelah itu apa? Misalnya kalau sebagai dosen, oh setelah ini saya akan ngurus pangkat, kemudian sampai mencapai gelar guru besar, misalnya. Itu namanya self regulation. Yang ketiga itu motivation, motivasi. Orang yang sukses itu adalah orang yang punya motivasi tinggi, high motivation atau peak motivation, motivasi puncak. Orang yang sukses itu selalu punya motivasi yang tinggi. Jadi orang yang ambisius sih boleh memang, ambisius tapi dalam konteks yang positif. Nah, itu motif. Yang keempat itu adalah empati, merasakan seperti yang dirasakan orang lain. Orang yang sukses itu adalah orang yang bisa menghayati kehidupan orang dan kemudian diterapkan dalam kehidupannya. Oh, ternyata orang yang sukses itu enak ya. Misalnya guru besar. Oh, ternyata guru besar itu enak ya. Tunjangannya itu 3 kali lipat misalnya. Wah, udah kalau gitu saya harus mengejar diri untuk bisa menjadi guru besar. Nah, itu namanya bentuk empati. Ya, saya dulu udah tahu diomongi orang-orang itu, oh, ayo cepat guru besar. Nanti tunjangannya besar gitu katanya. Ya, saya antara percaya dan tidak, tapi setelah betul-betul jadi guru besar baru percaya. Halan, pokok halan. Hakul yakin sekarang. Sudah hakul yakin karena sudah jelas itu. Nah, yang kelima itu adalah social skill, kecakapan sosial. Jadi orang yang sukses itu orang yang punya kecakapan sosial. Kecakapan sosial itu artinya mampu berkomunikasi dengan baik kepada orang lain. Jadi orang yang pintar silaturahim itu sebenarnya bagian dari social skill. Jadi kalau orang itu supel, luwes, ya, humble kepada orang lain, itu sebenarnya bagian dari kemampuan social skill, bagian dari kecerdasan emosional. Nah, tadi kalau kecerdasan spiritual itu adalah pertama spiritual quotient ya tadi Tadi saya sebut yang pertama itu pendekatan spiritual, pendekatan keagamaan, selalu mengaitkan apa yang ada itu dengan ajaran agama. Jadi sebenarnya sangat cocok kalau kemudian di perguruan tinggi agama itu ada integrasi Islam Sains. Karena semua ilmu itu bisa dikaitkan dengan ajaran agama. Tidak ada satupun ilmu yang tidak bisa dikaitkan dengan ajaran agama. Sudahlah, termasuk ilmu matematika sekalipun. Ilmu matematika aja bisa dikaitkan dengan ajaran agama dan sangat gampang. Sehingga kita sebenarnya bisa menggunakan logika, matematika ya. Saya kok terbiasa matematika saya ini. Nah, logika matematika itu bisa dikaitkan dengan sodakoh misalnya. Iya jelas, misalnya gini. Bisa kejujuran, bisa realistis, bisa sodakoh. Yang paling gampang itu mengenai sodakoh. Coba kalau kita merenung ya, misalnya belajar ketika kita belajar di SD dulu. Kalau kita belajar matematika itu kan dimulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Ini sebenarnya kan prinsip sodakoh sebenarnya. Prinsip sodakoh. Rezeki kita ini kan kadang-kadang berkali-kali bertambah, tapi tidak mustahil suatu saat rezeki kita ini berkurang, dikurangi. Tapi juga tidak mustahil suatu saat itu kita mendapatkan rizqun min haitsu la yahtasib. Rezeki kita itu banyak dari arah yang tidak disangka-sangka, berkali-kali maksudnya. Maka kemudian berikutnya, ketika kita berkali-kali jangan lupa berbagi, kan itu.
Dan saya yakin itu benar, karena semua ilmu itu datang dari Allah. Dan saya yakin, dan saya membuktikan itu. Jadi kalau kita berkali-kali dapat rezeki, jangan lupa berbagi. Itulah sebenarnya sedekah kan. Ya, pada siapa sajalah sedekahnya itu. Nah, maka kalau itu bisa kita terapkan, insya Allah lah itu. Ya, rezeki itu akan lancar. Kenapa rezeki kita ini berkurang? Karena kita dapat rezeki dari Allah yang berlipat ganda. Kita tidak pernah berbagi, kita mengurangi terus saja. Ya akhirnya rezekinya tidak lancar-lancar. Ini menurut saya model-model begini itu penting. Integrasi Islam, apalagi bahasa. Yang sering saya katakan bahasa itu kan kolam karima, kolam fakila, kolam baligo, kolam maisuro, kolam layina, dan seterusnya kol-kol itu kan. Nah itu sebenarnya kan juga berkaitan dengan bahasa, bahasa baik dan benar. Dan itu ditunjukkan dengan bahasa. Misalnya, ana uridu ilasuk. Kemudian ada orang ngomong ana turidu ilasuk, misalnya. Ini kan gramatikalnya kacau. Ini kan sudah tidak benar. Nah, berarti tidak memenuhi syarat kolang karima kan itu kan. Kata baik yang menghormat. Masa ana turidu ilasuk kan gitu kan, misalnya. Nah, itu. Nah, ini menurut saya bagaimana kita bisa mengintegrasikan Islam dengan Islam. Maka semangat beberapa perguruan tinggi itu adalah integrasi sains itu. Jadi selalu mengaitkan semua mata pelajaran yang ada atau mata kuliah yang ada dengan nilai-nilai ajaran agama. Itulah namanya pendekatan spiritual. Dalam bahasa lain juga pendekatan spiritual itu adalah bagaimana mengajarkan ilmu untuk membangun semangat ibadah kepada mahasiswa. Sehingga misalnya ada temuan ilmiah, mahasiswa mengatakan subhanallah. Gitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu sebenarnya kan juga dalam rangka untuk membangun semangat ibadah bagi semua mahasiswa kita. Jadi temuan-temuan ilmiah itu juga bisa dikaitkan dengan ibadah kita. Bagaimana kita mengakui ciptaan Allah. Kan gitu. Nah, inilah sebenarnya pendekatan spiritual dalam agama. Nah, hanya memang pendekatan spiritual itu kan untuk kita itu kan ya bahasa kasarnya atau bahasa halusnya ya atau bahasa singkatnya rajin ibadah akhlaknya bagus. Tapi di barat bukan. Spiritual itu yang penting dia berbuat baik pada orang. Jadi lebih pada tekanannya kemanusiaan. Sehingga ada jargon ini. Meskipun jargon yang sangat liberal dan saya kira konyol ya buat ukuran kita. Spiritual just religion no. Itu ada jargon begitu. Spiritual ya, agama tidaklah kurang ajar. Nah, itulah memang kelompok ateis begitu. Di Belanda ada juga dosen saya yang ateis. What does your religion? I don't have religion. Ya, kacau. Saya tidak punya agama, kacau. I ateis atau I am ateis gitu kan kacau. Dan itu ya itu barat ya. Sehingga memunculkan spiritual yes religion no. Yang penting bahwa berbuat baik pada orang masalah agama tidak penting karena agama privasi. Tapi dalam konteks keagamaan kita di Indonesia, spiritual quotient itu ya rajin ibadah, akhlaknya bagus. Maka ketika kita mengajarkan kepada mahasiswa bagaimana agar anak itu juga rajin ibadah, apapun mata kuliah kita. Meskipun mata kuliah kita tidak bersentuhan dengan agama secara langsung, tapi harus kita kaitkan. Karena pada dasarnya semua mata kuliah bisa dikaitkan dengan ajaran agama. Itu spiritual quotient. Kemudian tadi emotional quotient. Kemudian ada intellectual quotient, kecerdasan intelektual. Jadi pendekatan kecerdasan intelektual itu adalah mengajarkan ilmu itu sesuai dengan sistematika ilmu. Seperti penelitian, itu dimulai konsep dasar, kemudian pendekatan, paradigma, jenis penelitian, kemudian kajian pustaka, pengumpulan data, analisis data, baru kemudian proposal. Urutannya kan begitu, tidak mungkin. Kalau secara basic ya, basic keilmuan itu urutannya kan begitu. Tidak mungkin kemudian saya ngajar penelitian D1 langsung penyusunan proposal seperti ini, tidak mungkin. Bagaimana modalnya? Tidak ada. Itulah namanya pendekatan intelektual. Artinya bahwa ilmu itu mesti punya sistematika. Maka ketika kita mengajar dengan menggunakan pendekatan intelektual, itu mengajarkan ilmu itu sesuai dengan sistematika ilmu. Sebab ada juga ya, ada yang
mata kuliah itu yang tidak sesuai dengan sistematika ilmu, mengajarnya itu ya bisa saja dipotong-potong, artinya bisa dimulai dari mana saja. Itu dalam bahasa ilmu namanya bersifat konseptual. Ada ilmu yang bersifat hierarkikal, ada yang bersifat ilmu prosedural, ada yang bersifat konseptual. Karena konseptual itu misalnya 5 topik, dimulai dari mana saja bisa, itu namanya konseptual. Tapi kalau prosedural, ilmu itu harus dimulai secara berurutan. Tidak mungkin kita mengajarkan analisis data kalau belum mengajarkan metode pengumpulan data. Nah, itu namanya prosedural. Kalau hierarki harus bertingkat. Misalnya gini, mata kuliah penelitian itu tidak akan mungkin kita ajarkan sebelum mata kuliah statistik. Karena untuk penelitian kuantitatif, basicnya itu adalah statistik. Maka mahasiswa tidak akan mungkin bisa menguasai penelitian dengan baik kalau tidak menguasai statistik untuk penelitian kuantitatif. Nah, itu namanya hierarkikal. Jadi bertingkat, hierarki. Nah, itu kajian teori. Jadi tadi ada kemudian ada strategi ya. Tadi ada pendekatan, ada strategi. Nah, strategi itu ada namanya ada contextual teaching learning, ada active learning gitu kan. Termasuk dalam bahasa nanti all-in-one system ya. Nah, Teoriatul Wihdah itu, all-in-one system itu kali salah satu pembelajaran bahasa Arab untuk penguasaan secara integratif semua bidangnya. Mulai dari qawaidnya, kemudian juga mufradatnya, kan gitu kan. Siyahul kalamnya dan seterusnya itu memang dengan all-in-one system misalnya. Yang dulu pernah saya sampaikan sedikit dulu. Nah, itu ada macam-macam strategi itu. Ada metode, kalau metode itu kan ceramah, tanya jawab, diskusi, penugasan. Kemudian ada model-model, ada Bennett, model Bennett ya, ada model Reclut, ada model Gagne kalau dalam pembelajaran umum itu. Model-model pembelajaran bahasa Arab banyak ada. Misalnya juga gitu. Bisa ngikuti ini. Nah, baru kemudian yang terakhir itu media. Ya, media. Kalau media itu kan visual, audio visual. Secara umum begitu, tapi jenisnya dengan sekian banyak. Nah, itulah yang nanti akan kita praktekkan dalam eksperimen. Maka penelitian eksperimen harus berangkat dari strategi, atau model, atau metode, atau media. Itu penelitian eksperimen. Yang ketiga itu namanya penelitian kausal komparatif. Jadi yang pertama itu tadi disebut korelasional, eksperimen, komparatif. Ada juga yang menyebut sebenarnya satu ada deskriptif. Sehingga sering menyebut deskriptif kuantitatif. Itu ada. Ada deskriptif kuantitatif. Nah, deskriptif kuantitatif itu biasanya analisis datanya itu dengan persentase. Kemudian ya, jadi deskriptif kuantitatif, ada korelasional, eksperimen, kemudian ex post facto atau kausal komparatif. Ex post facto itu penelitian untuk mencari sebab-sebab, mencari hubungan sebab akibat. Contohnya begini, misalnya faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kemampuan kitabah mahasiswa UIN Malang. Itu boleh, itu namanya penelitian ex post facto atau kausal komparatif. Kita boleh meneliti. Misalnya faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kemampuan dalam kalam mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Boleh, itu namanya penelitian kausal komparatif. Boleh kita meneliti itu. Apakah untuk disertasi? Boleh, boleh. Tapi tidak boleh dalam satu tempat. Misalnya, faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kemampuan membaca kitab mahasiswa UIN Malang dan mahasiswa UIN Surabaya. Boleh. Itu untuk bisa jadi disertasi, boleh. Dicari kenapa kelemahannya itu. Kelemahannya apakah semata-mata qawaid atau mufradatnya. Cari semua itu. Nah, itu bisa juga menjadi disertasi. Nah, itu namanya penelitian kausal. Jadi ada 4 ya. Deskriptif, korelasional, eksperimen, ex post facto itu kuantitatif. Nah, sebenarnya kalau dalam penelitian kualitatif itu bukan namanya kajian teori, tapi perspektif teori. Namanya perspektif karena pada dasarnya penelitian kualitatif itu adalah tarik teori. Perspektif teori itu artinya apa? Dari teori yang ada, kita itu ingin melahirkan teori baru yang belum terakomodasi dalam teori yang sudah ada itu. Maka kalau kita itu penelitian teori kualitatif gitu ya, yang untuk S3 itu harus melahirkan teori atau minimal kemarin
proposisi-proposisi ya, atau postulat ya. Minimal itulah kalau tidak sampai pada tingkat teori, minimal proposisi atau postulat. Ya, itulah yang sebenarnya harus dihasilkan oleh disertasi itu dalam bentuk kualitatif, perspektif teori. Maka kualitatif itu harus banyak menguasai teori-teori yang relevan dengan disertasi itu. Maksudnya kalau teori pembelajaran bahasa Arab, sudah kita mengkaji dari sekian teori pembelajaran bahasa Arab, kemudian kita melahirkan teori lagi. Oh ya, tadi untuk eksperimen itu juga tambahan teori. Teori pembelajaran itu secara umum yang paling tua namanya teori behavioristik, kemudian kognitivistik, konstruktivistik, kemudian humanistik, sibernetik, dan rekonstruksi sosial. Rekonstruksi itu artinya mengajak masyarakat untuk berubah. Jadi bagaimana rekonstruksi sosial itu maksudnya adalah menjadikan satu masyarakat itu masyarakat Arabia, gitu ya. Masyarakat Arabi, atau masyarakat yang berada pada lingkungan atau biah Arabia. Jadi itu bagaimana mengajak masyarakat untuk sadar ngomong bahasa Arab, itu namanya rekonstruksi sosial. Jadi menciptakan kampung Arab, nah itu namanya rekonstruksi sosial. Kalau kampung Inggris kan sudah ada, kampung Arab itu belum banyak, kecuali memang pada komunitas yang memang Arab. Gitu. Di beberapa daerah, misalnya Ngampel, Surabaya, itu kan memang komunitasnya Arab, sehingga banyak bahasa. Tapi kampung yang non-Arab, tapi diciptakan menjadi kampung yang Arab, itu belum ketemu. Kalau Inggris sudah kan di Pare Kediri itu, kampung Inggris, satu desa itu ada sekian tempat kursus dan bahasa Inggris sesuatu yang biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat. Nah itu. Nah kalau penelitian deskriptif itu namanya kajian pustaka karena hanya mendeskripsikan segala sesuatu saja. Jadi masih kajian pustaka ya mengutip dari beberapa pendapat teori gitu aja, tapi tidak menguji teori, tidak melahirkan teori baru. Ya. Jadi hanya mencandra ya namanya, pencandra itu hanya menyampaikan satu ide aja yang ada dalam teori itu. Itu namanya kajian pustaka. Jenis penelitiannya adalah deskriptif kuantitatif. Ada juga yang menyebut deskriptif kualitatif juga boleh. Ya. Itu masuk dalam kajian pustaka. Hanya memang penelitian deskriptif itu hanya lazim digunakan untuk S1. S2, S3 itu sudah tidak lazim lagi. Tidak jalan. Nah, tadi terlupakan. Jenis penelitian kualitatif. Ya, jenis penelitian kualitatif itu kan ada namanya library research, penelitian kepustakaan. Ada ecological research, penelitian ekologi. Ada studi kasus, studi tokoh, filologi. Ada future research, ada phenomenological research, penelitian fenomenologis, penelitian masa depan. Ada filologi, ada penelitian filologi studi teks. Nah, itu jenis-jenis penelitian kuantitatif. Di LMS ada tulisan saya, PowerPoint saya yang ada mengenai pendekatan jenis itu ada di LMS, nanti bisa di-download di situ ya. Ada mengenai jenis-jenis ini. Nah, sekarang ini fungsi kajian pustaka. Mengkonstruksi teori sebagai dasar atau pedoman dalam melakukan penelitian. Ini juga sudah ada di LMS ya. Di LMS juga sudah saya masukkan itu. Nanti bisa di-download itu. Kemudian sebagai tolak ukur dalam keberhasilan penelitian. Jadi gini, kita itu melahirkan teori baru atau memperkuat dari teori yang sudah ada. Itu kelihatan sekali penelitian kita. Kalau tidak melahirkan apa-apa, tidak melahirkan teori, apakah memperkuat dari teori yang ada atau melahirkan teori baru, itu kan kelihatan bahwa penelitian kita itu kurang berhasil. Karena tidak mampu untuk memperkuat dari teori yang sudah ada atau melahirkan teori baru. Kedua adalah sebagai acuan hipotesis hanya untuk kuantitatif. Pertanyaannya adalah apakah semua penelitian kuantitatif itu menggunakan hipotesis? Tidak. Penelitian kuantitatif menggunakan hipotesis kalau penelitian itu terdiri dari dua variabel atau lebih. Terdiri dari dua variabel. Tadi saya katakan korelasional, itu minimal dua variabel, itu memang harus hipotesis. Tapi kalau penelitian deskriptif, kuantitatif tidak perlu hipotesis.
sebagai sumber untuk menentukan metode penelitian. Jadi dengan kajian pustaka, kalau kajian pustakanya perspektif teori, gitu kan, metode pengumpulan data kualitatif. Kalau kajian teori, maka metode pengumpulan datanya itu adalah angket, misalnya. Kemudian juga fungsinya untuk menggali secara mendalam permasalahan penelitian. Jadi dengan teori itu kita tahulah sebenarnya masalah yang kita kaji itu sudah banyak orang yang mengkaji atau belum. Ada kajian-kajian pendahuluan yang mendalam, yang tajam, gitu kan, yang mampu melahirkan satu teori-teori yang bermakna apa belum. Nah ini adalah fungsi kajian. Berikutnya pokok-pokok pikiran dalam kajian Pukasta. Mengkaji berbagai teori yang relevan, baik sifat induksi atau deduksi, kemudian mencari celah yang memungkinkan dan melahirkan menemukan teori baru. Ini tadi kan. Ini untuk penelitian kualitatif. Namanya perspektif teori itu bagaimana melahirkan menemukan teori baru. Menguraikan secara jelas dan komprehensif berbagai teori, ide, pendapat, hasil penelitian yang memuncul gagasan atau mendasari penelitian. Jadi kajian teori, perspektif teori itu kan di situ harus ada pendapat, teori, hasil penelitian terdahulu. Jadi ada. Jadi sebenarnya dalam kajian teori bab 2 itu nanti, itu tidak cukup hanya kemudian pemikiran-pemikiran ahli, tapi juga perlu dilengkapi dengan hasil-hasil penelitian yang mutakhir. Penelitian mutakhir itu apa? Penelitian yang kira-kira dihasilkan orang 5 tahun terakhir. Atau ada yang pun lebih longgar itu 10 tahun terakhir. Jadi harus melacak dari jurnal-jurnal yang relevan, itu 5 tahun atau 10 tahun terakhir ini. Jadi kalau di luar itu sudah tidak perlu lagi. Jadi jurnal yang bisa kita gunakan adalah jurnal yang memang 10 tahun terakhir ini, yang relevan. Tapi kalau memang tidak ada, baru bisa mungkin agak turun lagi. Gitu. Tapi sekarang itu kan sudah bisa gampang sekali melacak jurnal itu melalui Google. Kemudian menguraikan pemikiran atau pendapat ahli yang berkaitan dengan masalah yang dikaji tadi sudah. Jadi mengkompilasi berbagai pemikiran, teori, pendapat, dan seterusnya. Memunculkan berbagai teori yang dihasilkan tentang masalah yang pernah dilakukan sebelumnya. Jadi teori-teori. Jadi para ahli yang kita kutip itu bukan sekedar pendapat, tapi kalau bisa teorinya itu. Inti dari satu pengetahuan itu sebenarnya kan teori itu. Inti daripada ilmu itu kan sebenarnya teorinya itu. Nah, kalau pengetahuan bukan ya. Jadi inti dari ilmu itu teori. Jadi teori itu sebenarnya inti ilmu. Ilmu itu dibangun dari pengetahuan. Pengetahuan itu dibangun dari pengalaman. Pengalaman dibangun dari penglihatan atau panca indera. Nah itu jadi lahirnya ilmu itu kan itu proses ilmu dalam filsafat ilmu itu. Jadi panca indera melahirkan pengalaman, pengalaman melahirkan pengetahuan, pengetahuan yang sudah terstruktur dengan baik melahirkan ilmu. Maka syarat ilmu itu kan harus bertujuan, ada metode, ada objek, ada nilai guna, kan gitu. Ada sistem. Nah itu. Itulah namanya syarat ilmu. Maka sesuatu disebut dengan ilmu itu kalau memenuhi syarat-syaratnya itu. Membangun hipotesis dan metode melalui analisis sintesis itu untuk kuantitatif. Ini pokok pikiran dan kajian pustaka. Nah, kriteria kajian pustaka. Buku atau artikel terakreditasi maksimal terbit 10 tahun terakhir, kecuali buku-buku khusus. Nah ini. Buku atau artikel sebenarnya diharapkan 10 tahun terakhir kalau bisa. Kecuali kalau buku-buku yang memang buku daras ya. Misalnya kalau dalam bidang kawaid ingin melacak kitab Alfiyah ya. Oh, itu kan sudah ratusan tahun ya, tapi kan itu khas khusus yang memang sangat otoritatif dalam bidang gramatikal bahasa Arab. Buku Indo yang syaratnya kalimatnya diakui banyak orang tidak terikat tahun. Nah ini ya, tadi misalnya buku-buku masa lalu. Kalau pembelajaran bahasa Arab itu ya buku-buku lama ya. Ya misalnya kalau yang diajarkan di UIN itu kan Al-Arabiyah Linnasiin yang pertama kan gitu, kemudian Al-Arabiyah Baina Yadaik. Nah, yang sekarang itu dibikin oleh Al-Arabiyah Lil Haya kan itu kan. Itu yang baru. Misalnya kalau kita bisa aja Al-Arabiyah Linnasiin itu kan sudah lama itu. Tahun 90-an ya. Tapi saya kira karena itu masih relevan misalnya untuk pembelajaran bisa aja dijadikan sebagai rujukan. Jadi karena Al-Arabiyah Linnasiin, Al-Arabiyah Baina Yadaik, kemudian Al-Arabiyah Lil Haya kan itu. Misalnya yang saya kasuskan di UIN Malang itu untuk pembelajaran bahasa Arabnya itu.
Oke. Buku yang relevan dengan judul topik atau masalah yang diteliti. Diutamakan sumber pustaka primer, bukan terjemahan atau saduran. Ini memang betul. Jadi apalagi jurusan bahasa Arab. Kalau memang ternyata sumber aslinya ada, ya harus membuka sumber aslinya, tidak boleh saduran. Kemudian kutipan dari kutipan, wah kacau itu. Bukan sekedar kumpulan kutipan dari isi buku, tetapi perlu dianalisis, analisis dan evaluasi. Itu kriteria pustaka. Data yang dikutip maksimal 5 tahun terakhir kecuali data kesejarahan. Jadi kalau misalnya Anda meneliti tentang mahasiswa, penelitian misalnya dokumen tentang mahasiswa, jumlah mahasiswa itu ya 5 tahun terakhir. Atau meneliti tentang kemampuan guru atau dosen. Ya kemampuan guru dosen 5 tahun terakhir, tidak boleh lebih dari itu. Jadi kalau data yang diteliti itu memang data 5 tahun terakhir itu, baru update. Kalau lebih dari itu namanya out of date ya. Out of date. Jadi, tapi kalau ke sejarah boleh. Kemarin kan saya sampaikan tahun ini sekian, tahun ini sekian, tahun ini bergerak itu boleh. Namanya progresif. Data progresif itu dimulai kapanpun boleh. Misalnya tahun 45 itu rakyat Indonesia yang sekolah itu hanya sekian persen. Tahun 55 atau mungkin puluhan ya, 4 tahun 40. 5 tahun sebelum merdeka hanya berapa persen sekolah, 50 sampai tahun 2020 bisa boleh. Itu namanya data progresif, data kesejarahan atau data historis itu bisa sekian. Tapi kalau data yang fix yang kemudian dianalisis dan menjadi acuan utama itu maksimal 5 tahun terakhir. Tidak boleh lebih dari itu. Nah, strategi penulisan kajian pustaka, fakta ini sudah urutan waktu atau signifikansi peristiwanya. Kalau fakta ya. Jadi dalam ilmu itu ada fakta, konsep, prinsip, prosedur. Jadi dalam satu ilmu itu mesti ada fakta, konsep, prinsip, prosedur. Misalnya fakta itu kan peristiwa. Peristiwa misalnya kaitan dengan bahasa Arab. Peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan bahasa Arab. Misalnya peristiwa mengenai kemampuan anak dalam waktu yang singkat bisa membaca atau mungkin ngomong dalam bahasa Arab karena strateginya yang bagus. Fakta. Kemudian konsep itu sebenarnya lebih pada takrif atau definisi. Mahwal kalam, al-kalam huwa lafdzul murakabul mufidu bil wad'i, itu namanya konsep. Nah, misalnya begitu. Nah, wad'un ilahiyun saikun al-Islam wa wad'un ilahiyun saikun idawil uqul misalnya. Itu namanya konsep. Nah, al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qawlun bil lisan wal amalu bil arkan. Nah, itu namanya konsep. Jadi semua ilmu itu mesti ada konsep. Ada prinsipnya, aturannya. Prinsip ya. Misalnya kullu jam'in muannasun gitu kan. Misalnya itu salah satu prinsip juga. Kemudian juga apa ini? Fi'il, fa'il, maf'ul. Nah, gitu kan. Fi'il, fa'il, maf'ul itu satu kata yang paling lengkap. Misalnya itu juga harus jelas. Nah, itu prinsip. Dan ada dalam semua ilmu sudah ada prinsip. Kemudian fakta, konsep, prosedur, urutan. Nah, semua bidang ilmu itu mesti ada prosedurnya, urutan-urutannya. Nah, mungkin loncat-loncat. Nah, itu namanya bidang ilmu. Itu memenuhi 4 unsur: fakta, konsep, prinsip, prosedur. Nah, fakta kalau itu kaitan dengan peristiwa itu harus berdasarkan waktunya. Jadi misalnya kemampuan berbelajar tahun sekian, itu akan kelihatan sekali progresnya itu. Melakukan synthesis value sehingga pembacaan masalah berdasarkan teori, pendekatan ide para ahli atau hasil penelitian sebelumnya. Ini tadi menunjukkan atau memberikan argumen pentingnya teori, pendekatan ahli atau hasil penelitian sebagai bagian dari kajian pustaka. Jadi tidak sekedar mengkompilasi pendapat, ide, gagasan, teori, tapi bagaimana kita juga memberikan analisis. Setuju dengan alasan, tidak setuju dengan alasan, kelemahannya ini, kelebihannya ini, kan gitu. Jadi harus ada pendapat, tidak sekedar kompilasi dari pendapat. Jadi peneliti itu harus memberikan judgement kepada ide-ide yang muncul yang kita kutip.
Membangun kerangka pikir itu sesuai dengan masalah fokus pertanyaan penelitian. Ini. Nah, itu saya kira. Nah, ini mahasiswa kita dari Arab Saudi ini. Mahasiswa kita yang sudah lulus beberapa waktu yang lalu ini. Bidang manajemen pendidikan Islam. Ini dari Arab Saudi. Nah, kemarin pamit itu ya, pamit mau pulang kalau salah. Jadi karena sudah selesai di MPI kita S3. Yang sekarang masih kuliah ada, kemarin saya juga ngajar itu di MPI itu ada juga yang juga saya juga ada dari Arab Saudi. Di S1, 2 ada, S3 ada. Nah, ini sekarang pengantar untuk kajian pustaka. Oke. Mungkin sebelum saya masuk ke proposal penelitian, strategi penyusunan proposal penelitian disertasi, mungkin ada pertanyaan mengenai kajian pustaka. Silakan. Ya. Ya, monggo silakan kalau mau bertanya ya. Terima kasih, Prof. Izin bertanya. Ya, silakan. Tentang studi kasus ya. Kalau umpama judul disertasi itu sama ya, strategi menciptakan bi'ah Arabiyah di salah satu lembaga. Kalau lembaganya beda itu bisa boleh juga, Prof. Ya, jadi gini. Kan ada studi kasus, ada multi kasus, ada multisitus, biasanya kan gitu kan. Nah, biasa gini, kalau studi kasus itu pada satu lembaga yang memang lembaganya itu karakteristiknya sama. Misalnya itu di perguruan tinggi ini, pondok Ma'had ini, tapi karakteristik Ma'had itu sama, itu boleh. Nah, tapi apapun bentuknya, apakah studi kasus, multisitus, itu harus mampu menunjukkan keunikan. Keunikan itu adalah sesuatu yang tidak ada di tempat yang lain. Contoh gini, saya meneliti tentang studi kasus di Pondok Pesantren Mergosono. Tesis saya itu tentang sumber belajar di Pondok Pesantren, studi kasus di Pondok Pesantren Nurul Huda Mergosono. Saya menemukan kekhasan yang tidak banyak dimiliki oleh pesantren yang lain. Satu misalnya, secara teori, pondok itu berdiri menjadi cikal bakal dari satu masyarakat. Kan gitu kan? Pondok itu biasanya berdiri dan kemudian ini menjadi cikal bakal masyarakat sekitar. Biasanya begitu secara teori. Mergosono tidak. Mergosono itu pondoknya berdiri pada masyarakat yang sudah sangat padat. Sehingga membeli hanya 2 rumah dan musola itu, tapi kemudian berkembang bisa membeli rumah-rumah di sekitarnya itu sampai kemudian sekarang menjadi besar. Dan itu jarang. Pondok pesantren berdiri pada masyarakat yang sudah padat itu jarang. Waktu itu Kiai Mas Duki itu hanya 1 rumah aja, 2 rumah, rumahnya kecil itu. Kemudian di depannya ada musola. Dan di depan musola persis itu adalah Cina. Depan musola itu ada Cina karena seberang selatannya rumah, kemudian utaranya itu musolanya. Depannya itu Cina dan Cina itu bertahan berpuluh-puluh tahun di situ. Merasa nyaman dia berada di sekitar pondok itu. Tapi kemudian setelah tua karena anaknya keluar akhirnya dijual ke pondok. Sekarang menjadi milik pondok. Tapi sebelumnya itu di situ Cina itu berpuluh-puluh tahun merasa nyaman. Ini coba. Ini unik gitu, unik. Itu yang pertama. Yang kedua, 90% mahasiswanya itu santrinya itu mahasiswa. Tapi pola pembelajarannya seperti pesantren salaf asli. Salaf. Jadi klasikalnya itu klasikal dengan mengacu pada kitab. Bukan mata pelajaran, tapi kitab misalnya. Semua tradisi-tradisi pondok salaf itu ada di situ. Padahal 90%, 90% santrinya itu adalah mahasiswa. Kemudian tadi, yang pernah saya sampaikan, mengajarkan kitab dengan bahasa Indonesia tanpa mengurangi i'rabnya. Gitu kan? Misalnya qala, gitu kan? Bermula berkata adalah Allah, gitu kan?
Allah gitu. Kalau Allah misalnya, kalau awas dawuh sapa Allah kan gitu kan. Tapi itu dengan bahasa Indonesia kan, di Indonesia kan. Gitu kan. Nah, itu yang pernah itu ada. Jadi misalnya pernah saya sampaikan kan gitu. Jadi misalnya bermula adalah hamdu misalnya. Segala puji bagi Allah. Bermula adalah segala puji gitu kan. Allahu bagi Allah. Ada gitu. Ya, gini. Alhamdulillah bermula segala puji adalah Allah, itu bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Jadi kalau bermula itu namanya mubtada, kalau khobarnya itu adalah itu. Adalah Allah bagi Allah. Itu terus, saya juga tidak hafal ya, karena tidak pernah ngaji yang rutin seperti itu. Itu disampaikan beliau. Saya tanya kenapa alasannya ya? Karena murid saya di seluruh Indonesia, sehingga ketika di mana-mana pun dia akan bisa mengaji tanpa kehilangan i'rab. Yang itu kata kunci untuk membaca kitab kuning. Kan itu. Kalau alhamdulillah sekali lillahi di Allah itu sudah jelas mubtada, khobar sudah jelas. Kan gitu. Nah, itu selalu kan, itu unik. Nah, 3 keunikan ini yang tidak banyak dimiliki oleh pesantren. Maka ketika kita melakukan studi kasus harus mampu melahirkan keunikan itu. Yang tidak banyak dimiliki oleh pondok-pondok yang lain. Itu kuncinya. Nah, kalau kemudian tidak bisa melahirkan keunikan, ya tidak bisa. Nah, itu. Misalnya, ada penelitian studi kasus di pesantren Tebu Ireng. Keunikannya satu, Tebu Ireng itu pondok yang didirikan oleh seorang pemimpin organisasi besar keagamaan. Tadinya Tebu Ireng saja, yang di Indonesia lainnya jarang, tidak ketemu. Yang kedua, Tebu Ireng itu adalah pondoknya para kiai-kiai di Jawa pada masa lalu. Zaman Mbah Hasyim Asy'ari. Yang ketiga, keunikannya, Tebu Ireng itu adalah pondok pesantren salaf pertama yang memasukkan sekolah umum ke pesantren. Namanya SMA Wahid Hasyim. Jadi SMA berdiri dalam lingkungan pondok pesantren yang pertama itu ya Tebu Ireng itu. Nah itu. Jadi keunikan 3 keunikan minimal bisa melahirkan 3 keunikan dari satu situs itulah. Itu namanya studi kasus. Kalau tidak bisa ya berarti jangan studi kasus. Nggak mau ini syarat kasus kan. Nah, kalau multi kasus itu kasusnya banyak pada tempat yang berbeda, karakteristiknya berbeda. Kalau multi situs masalahnya satu tapi karakteristik lokasinya beda. Boleh. Jadi nanti masing-masingnya kalau paling gampang ya UIN dengan misalnya di UB sama-sama belajar bahasa Arab. Itu sudah jelas karakteristik lembaganya beda. Misalnya pesantren modern dengan pesantren salaf. Ya jelas karakteristik pondoknya sudah beda dan itu sudah bisa memenuhi syarat. Jadi kalau S3 itu minimal 2 lokasi ya. 2 situs yang harus dikaji. Studi kasus di sini dan sini boleh, tidak masalah. Misalnya model pembelajaran bahasa Arab all-in-one system di pondok pesantren ini dan pondok pesantren ini boleh. Itu studi kasus. Studi kasus di ini. Nah, itu boleh. Jadi kalau biasanya gini, model pembelajaran bahasa Arab dengan strategi all-in-one system, gitu ya. Dalam kurung studi kasus jadi biasanya studi multisitus, studi kasus, studi multi kasus itu di bawahnya. Studi kasus di, studi multisitus di, gitu kan. Studi multi kasus di, nah itu biasanya begitu. Nah, itu ya. Itu ya Pak Taufik ya. Nah itu. Jadi kalau studi kasus begitu caranya. Yeah. Yang lain? Al-akhir, Fadal. Ustaz. Yeah. Oh, Ustazah Lilis, monggo Ustazah Rian. Ya, enggak. Ingin melanjutkan pertanyaannya Ustadz Arif tadi, Ustadz. Ya. Yang menjustifikasi tentang penelitian studi kasus tadi itu tentang keunikannya itu siapa, Ustadz? Apakah kita peneliti? Oh, peneliti. Peneliti harus mampu menemukan keunikan itu. Gitu. Maksudnya itu berarti ada indikator keunikan gitu ya, Ustadz? Iya. Misalkan ini yang dianggap unik itu yang seperti ini, seperti itu. Nah, iya harus muncul. Nanti kan ketika bicara lokasi penelitian kan,
penelitian ini lokasi penelitian ini dipilih dengan alasan 1, 2, 3 itu kan sebenarnya membicarakan tentang karakteristik. Dalam metode ini kan ada lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Nurul Huda, Mergosono, Kota Malang. Ya. Pesantren ini dipilih dengan alasan 1, 2, 3 tadi, keunikan tadi. Tapi keunikan pun itu juga harus relevan dengan masalah yang kita kaji. Nah itu caranya. Okay. Mungkin keunikan antara misalkan personel A sama personel B, misalkan antara peneliti dengan yang lain itu kan mesti sudut pandangnya berbeda, sehingga nanti jadi ketika menjustifikasi itu, apakah itu tidak rancu, Ustaz? Oh tidak, keunikan itu bisa dibangun berdasarkan masalah yang kita teliti. Dan itulah kecanggihan seorang peneliti itu diuji di situ. Jadi kalau peneliti itu mampu melahirkan keunikan suatu situs atau lokasi, itu berarti canggih. Kalau tidak bisa, ya berarti memang ya kurang. Jadi namanya kurang in-depth, ya, kurang mendalam terhadap pengamatan lokasi. Karena harus mampu untuk bisa melahirkan satu keunikan-keunikan itu. Nanti ketemu lah. Gimana cara ketemu? Itulah namanya kalau dalam bahasa lain itu melakukan triangulasi, ya, memperpanjang keikutsertaan di lokasi. Saya yakin kalau kita ini, saya di Mergosono itu sambil ngaji kok setahun saya juga ikut ngaji kitab di situ, saya. Jadi waktu ini ya ikut ngaji kita bareng-bareng, memang observasi partisipasi. Saya menemukan banyak hal. Nah, dari situlah kemudian saya bisa melahirkan satu keunikan-keunikan itu. Jadi sebenarnya penelitian kita ini kalau kita lakukan secara cermat dan mendalam, yakin bahwa kita akan bisa menemukan keunikan-keunikan itu. Keunikan-keunikan itu. Nah, itu. Minimal S2 dan S3 itu harus mampu menemukan keunikan. Kalau S1 ya sudahlah, alasannya dekat dengan rumah ya silakan, alasan-alasan emosional begitu ya monggo. Misalnya saya kenapa milih ini karena dekat dengan rumah, karena kebetulan saya mengajar di situ, karena kebetulan yayasannya adalah keluarga saya, ya itu kan alasan emosional semua, tidak ilmiah. Tapi untuk di S1 masih dimakfu, tapi kalau sudah S2, S3 sudah tidak bisa lagi. Alasan itu harus ilmiah. Nah, ilmiahnya itu tadi ada keunikan-keunikan itu harus dimunculkan dalam situs di mana kita melakukan penelitian itu. Itu kan. Ya, Ustaz, syukur. Yang lain masih ada? Enggak jadi Ustadz, karena sama pertanyaannya tentang indikator atau standar keunikan tadi Ustadz. Nah, oke. Kalau gitu saya masuk ke teknik penyusunan proposal ya. Kita ngambil air dulu. Ya, kemudian silakan. Oke. Teknik penyusunan proposal penelitian disertasi ya. Oke. Apa sih sebenarnya proposal penelitian itu? Proposal itu adalah dokumen yang mengusulkan berbagai aspek proyek penelitian secara lebih rinci ditulis oleh seorang ilmuwan atau calon ilmuwan ya. Doktor itu kan calon ilmuwan ya. Yang menjelaskan secara rinci program untuk melangsungkan proses penelitian ilmiah yang diusulkan. Nah, jadi ilmiah itu harus memenuhi tadi syarat-syarat ilmiah dan langkah-langkah ilmiah. Langkah-langkah ilmiah itu apa? Pertama adalah identifikasi masalah, perumusan masalah, gitu kan?
kemudian deduksi teori, pengumpulan dan analisis data, kemudian generalisasi. Itu namanya langkah-langkah ilmiah. Ya, jadi ada syarat ilmiah itu ada tujuan, ada objek, ada metode, ada nilai guna. Kan itu, ada sistematika. Itu namanya syarat ilmiah. Ada syarat ilmiah, ada langkah-langkah ilmiah. Kalau syaratnya tadi kan bertujuan, ada tujuan, ada metode, ada objek, ada nilai guna, ada sistematika. Atau kalau diurut ya ada tujuan, ada manfaat, ada metode, ada sistematika, gitu kan. Ada objeknya. Jadi ilmiah. Kalau tidak memenuhi syarat itu dan disebut dengan ilmiah. Kalau langkah-langkah ilmiah, identifikasi masalah, rumusan masalah, deduksi teori, pengumpulan analisis data, kemudian generalisasi atau pengambilan kesimpulan. Nah, itu langkah-langkahnya. Nah, jadi sebenarnya aktivitas penelitian itu sebenarnya adalah aktivitas ilmiah, maka harus memenuhi syarat-syarat ilmiah. Nah, perbedaan istilah ini yang kemarin sudah saya singgung barangkali ya. Kalau penelitian kuantitatif itu latar belakang masalah, penelitian kualitatif konteks penelitian. Kalau penelitian kuantitatif rumusan masalah, penelitian kualitatif fokusnya atau pertanyaan research question atau focus of research, gitu ya. Penelitian kualitatif atau fokus penelitian atau pertanyaan penelitian. Kalau penelitian kuantitatif tadi kajian pustaka atau kajian teori, kalau kualitatif perspektif teori. Kuantitatif populasi sampel responden, subjek, sampel, dan informan. Kenapa disebut dengan responden? Karena hanya merespon, sifatnya pasif. Tapi kalau kualitatif itu informan, bersifat aktif. Kalau instrumen perintah angket, tes, pedoman, wawancara, catatan dokumen, instrumen peneliti sendiri. Uji instrumen, validasi, pengecekan data, kredibilitas, konfirmabilitas, dan transferabilitas. Nah ini istilah-istilah aja sebagai pengantar. Nah tekniknya. Ada satu kaidah, dan ini kaidah dari LIPI dulu ya, bahwa judul itu seharusnya tidak melebihi dari 16 kata. Simple, tepat, jelas. Nah, jamek mana lah bahasa kita ini kan jamek mana ya. Singkat, tepat, jelas. Nah, tidak boleh melebihi 16 kata. Itu tidak termasuk kata sambung di, kapan, di mana, ke, kepada, gitu kan. Antara tidak masuk. Dengan itu tidak masuk. Jadi kata-kata utama saja itu maksimal 16 kata. Kalau terlalu panjang orang membaca judulnya aja malas gitu. Kan judul sekarang justru yang paling bagus judulnya singkat tapi jelas gitu. Orang justru membuat penasaran bagaimana bisa mengetahui isinya secara lengkap gitu. Kemudian nih latar belakang masalah konteks penelitian. Jadi menggambarkan angka yang diteliti itu betul-betul masalah yang perlu dipecahkan. Nah, baik secara teoritis maupun praktis ya. Jadi perlu diidentifikasi masalah yang aktual dan konseptual. Ada sekian masalah itu, masalah muncul ya. Kemudian mengambil salah satu masalah yang dianggap penting untuk diselesaikan. Nah, bagaimana kita bisa memperoleh sumber masalah? Itu bisa membaca buku dan hasil penelitian, atau berdasarkan kajian awal terhadap lokasi penelitian atau penelitian pendahuluan. Telah melakukan penelitian pendahuluan atau studi awal atau studi pendahuluan terhadap lokasi. Setelah kita lihat, oh ternyata ada beberapa hal yang perlu diteliti. Ya. Ini latar belakang masalah konteks penelitian. Nah, pola pikir penulisannya begini, logikanya itu. Ini deduksi, refleksi. Nah, intinya bahwa dimulai dari umum, biasanya dari konsep umum, dari landasan yuridis, landasan filosofis, landasan sosiologis, atau landasan ilmiah. Setelah itu sampai mengerucut pada suatu masalah yang kita teliti. Dari ujung masalah inilah yang kemudian kita tarik menjadi rumusan masalah atau fokus penelitian. Atau model begini. Ini empirik, maksudnya adalah dari khusus. Berdasarkan studi awal ditemukan bahwa ini bertentangan dengan teori ini. Nah, yang besar itu namanya teori. Yang kotaknya, yang kecil itu sebenarnya adalah memfokus pada masalah yang ada itu. Ini namanya refleksi. Yang tidak boleh itu begini induksi. Jadi dari khusus umum, pertanyaannya global, tidak boleh. Penelitian itu pertanyaannya harus khusus, tidak boleh. Dari setelah studi pendahuluan kemudian ditarik ke teori, pertanyaannya global,
yang tidak bisa terukur dengan baik, itu tidak boleh. Ini tidak direkomendasikan. Atau model begini, jadi nggak jelas itu, umum, khusus, umum lagi. Atau begini, ngambang saja. Jadi pendapat yang mau diteliti itu apa nggak jelas. Itu namanya apa ya? Teori hanya konsep yang menjajar komodis, tapi masalah intinya apa itu tidak ketemu, itu banyak. Saya ini kan sudah puluhan membimbing disertasi ya. Jadi ya gitu, nggak jelas sih banyak. Semua ini ada, ini berdasarkan empirik saya. Yang benar itu yang paling tepat ya begini, yang pertama ini. Yang kedua ini boleh. Yang ketiga, keempat, lima ini enggak. Yang paling kacau yang hitam ini. Jadi ngomong teori, masalahnya apa nggak jelas-jelas. Terus ditanya, yang mau Anda teliti itu apa? Apa ya, Ustaz? Nggak tahu saya, kan repot. Repot ini. Yang diteliti aja tidak tahu. Nah, ini model pola pikir seperti ini yang kita kembangkan. Jadi umum ini namanya deduksi, ini refleksi. Refleksi itu perpaduan antara khusus umum, umum khusus, atau perpaduan antara deduksi dan induksi itu namanya refleksi. Ini deduksi, induksi boleh, tapi kalau induksi tidak boleh. Kombinasi tidak boleh, apalagi teorisi atau konsepsi saja. Ini tidak direkomendasikan. Jadi pola pikirnya itu harus jelas mengerucut pada satu masalah yang akan kita teliti. Nah, rumusan. Jadi gini, ini ijma ulama penelitian. Formulanya, kalau dalam penelitian kuantitatif itu harus menggunakan kalimat tanya. Research question, pertanyaan penelitian. Tapi kalau dalam penelitian kualitatif, boleh kalimat tanya, boleh kalimat pernyataan, boleh pertanyaan, boleh pernyataan. Tapi kalau kuantitatif wajib pertanyaan. Fokus penelitian itu bisa pertanyaan, bisa pernyataan. Ada beberapa contoh sebenarnya itu, pertanyaan itu. Misalnya, jadi bergabung itu penelitian ini akan berusaha untuk menggali lebih dalam faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya kemampuan berbahasa Arab mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, itu sebenarnya pernyataan. Tapi intinya bahwa sebenarnya akan menggali tentang faktor itu menyebabkan rendahnya prestasi bahasa Arab atau kemampuan bahasa Arab misalnya. Nah, itu model pernyataan. Kalau pertanyaan kan menggunakan 5W 1H, what, why, when, where, how, many, how ya. When, where, what, when, where, how, why, how, kan gitu. 5W 1H, biasanya gitu. Nah, ini model rumusan masalah pertanyaan, misalnya gini. Nah, ini. Model deskriptif. Bagaimana pelatihan kuliner bahasa Arab semester gasal tahun akademik 2020-2021. Misalnya ini model pertanyaan deskriptif. Ada model fungsional. Bagaimana kinerja dosen PPBA UIN Malang dalam pembelajaran di kelas. Ini fungsional. Fungsinya untuk atau manfaatnya untuk mengetahui kinerja itu. Kalau DG pelaksanaan. Nah, ini model fungsional. Ini kalimat tanya. Rumusan masalah kalimat tanya. Bagaimana kerja dosen PPA Pusat Pembahasan UIN Malang dalam pembelajaran di kelas. Model korelatif. Misalnya ini, ada hubungan antara latar belakang pendidikan dengan performasi dalam pembelajaran di kelas dosen PPBA UIN Maliki Malang. Nah, ini penelitian korelasional. Nah, biasanya gitu. Adakah pengaruh? Nah, ini kalau bahasa pengaruh, biasanya itu mengacu pada eksperimen. Adakah pengaruh antara pemahaman terhadap metode pembelajaran dengan performasi dalam pembelajaran di kelas dosen PPBA UIN Maliki Malang? Nah, misalnya begitu. Ini model korelatif, mengaitkan dua variabel, atau mungkin juga bisa lebih. Ada model kausal ini. Apa faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya performasi dalam pembelajaran di kelas dosen PPBA UIN Malang? Ini fakta, misalnya itu, mungkin menurun karena gajinya terlambat, misalnya. Atau mungkin gajinya kecil sehingga performansinya menurun, misalnya gitu. Bisa juga begitu. Nah, ini diteliti tapi, bukan. Mereka ngajar dengan ikhlas kok, tidak mikir gaji kok. Kenapa performansi menurun? Karena suasana yang tidak memungkinkan, ada COVID misalnya ya, atau jauh sehingga jaraknya itu
jarak perjalanannya lama sehingga di kampus itu sudah loyo sehingga tidak bisa mengajar dengan baik. Misalnya gitu, kalau itu jadi realistik ya. Nah, lanjutan model komparatif. Nah, misalnya ini. Adakah perbedaan performansi dalam pembelajaran di kelas antara latar belakang pendidikan dan pendidikan dosen PPPA Win Malik Malang? Ini model komparatif membandingkan. Kemudian ada juga model imajinatif. Ini future research namanya. Perubahan gaya hidup jika gaji dosen PPA Win Malang disamakan dengan dosen Universitas Kebangsaan Malaysia. Misalnya begitu. Kalau gajinya sama-sama tinggi, kira-kira enggak? Saya itu ingat betul ya. Tahun 2006 pertama ke Malaysia itu. Jadi saya punya teman namanya Dr. Zamri di Universitas Kebangsaan Malaysia. Saya tanya, umurnya sama dengan saya, pangkatnya sama dengan saya, gitu ya. Kemudian hitung-hitungan. Zamri, saya bilang gitu. Kamu berapa digaji? Dia hitung itu dengan ringgit itu. Take home pay-nya berapa, saya bilang gitu. Kemudian dia ngomong take home pay dia itu sudah 5.500.000 waktu itu. Uang kita ini, rupiah. Saya di Win Malang waktu itu gaji saya 1.200.000 tahun 2006 itu. Coba bayangkan. Seperempatnya. Rubuk itu. Dr. Zamri berapa take home pay gitu ya. Gumannya. Ya kenal baiklah gitu. Dia hitung 5.500.000 waktu 2006 itu. Saya hanya 1.200.000 di Win Malang. Jadi seperlimanya. Nah, kira-kira misalnya kalau dosennya itu ditambah gajinya, kira-kira apakah performanya semakin meningkat? Gitu. Atau perubahan gaya hidup atau performanya semakin meningkat misalnya. Tapi berdasarkan penelitian bahwa kenaikan gaji itu tidak berkorelasi secara signifikan dengan kinerja. Orang berubah kinerjanya gara-gara gaji, itu berdasarkan penelitian hanya bertahan 40 hari. Ini penelitian. Jadi setelahnya itu apa? Kadakamana, kembali ke asalnya. Kadakamana, kembali ke asalnya. Jadi kalau orang itu memang disiplin, naik gaji atau tidak, ya tetap disiplin. Kalau orang itu malas, dinaikkan gajinya berapa puluh kali pun, ya tetap malas. Sehingga tidak ada kaitan itu. Gaji itu bukan untuk meningkatkan kinerja sebenarnya. Gaji itu adalah rasionalisasi terhadap kebutuhan dan kesejahteraan. Jadi kenaikan gaji itu menurut saya bukan untuk meningkatkan kinerja, untuk rasionalisasi terhadap kebutuhan dosen, mahasiswa, semua pegawai, atau meningkatkan kesejahteraan. Jadi kalau kemudian gaji itu semata-mata untuk peningkatan kinerja, gagal. Karena penelitian itu hanya 40 hari. Setelah itu balik, kadakamana, kembali ke asalnya. Nah, itu yang terjadi. Jadi kalau orang itu disiplin, ya, digaji berapapun, ya tetap disiplin. Banyak saya temukan dosen saya di Win Malang ini. Mulai dulu ya, mulai dari masih muda sampai beliau pensiun. Itu disiplinnya tetap, kinerjanya tetap, ilmunya juga tetap, artinya ilmunya itu tetap update terus gitu. Nggak pernah mikir itu gajinya naik apa tidak. Tapi juga ada itu. Mulai awal itu males sampai pensiun malesnya juga ada, padahal gajinya naik berkali-kali. Ada itu. Nah, maka sebenarnya kinerja tidak bisa kemudian hanya diiming-iming dengan gaji. Maka kinerja itu kaitan dengan mental. Dengan mental daripada seseorang itu. Jadi kalau sudah mentalnya bagus ya gaji itu tidak penting. Nah itu. Mohon maaf ini tahadus ya sekedar untuk apa ya muhasabah, introspeksi aja. Saya misalnya ya, saya sebagai seorang pejabat ini ada saya ngajar itu tidak bisa dibayar. Tidak bisa dibayar.
Karena seharusnya maksimal saya itu 18 SKS yang bisa dibayar itu. Sebagai guru besar, sebagai pejabat, itu maksimal hanya 18 SKS yang bisa dibayar. Saya sekarang ini ngajar 24 SKS. Berarti 6 SKS itu kan majanan aja. Majanan. Budini Bisaroh gitu. Bagi saya tidak ada masalah, tidak masalah. Wajar. Saya juga tidak pernah tanya itu, tidak pernah tanya. Maksimal 18 SKS yang bisa dibayar itu, lebihnya tidak boleh, tidak bisa dibayar. Ya tidak bisa, sudah maksimal. Jadi 6 SKS itu ya bahasa agak kerennya ya sedekah ilmu. Tidak masalah kalau saya. Yang penting alhamdulillah saya diberi kesehatan, bisa ketemu mahasiswa itu sudah bagi saya sudah luar biasa. Gitu ya. Itu berarti tiap bulan itu bisa memperoleh 500 kali 4, 2 juta. 2 juta. 6 SKS itu kalau di pasca diuangkan itu 1 bulan itu 2 juta. Ngajar pasca ini. Ya, berarti ya sedekahnya 22 juta per bulan kan gitu. Nah ini. Nah, kalau kita kemudian transaksional kurangi. Saya kemarin sebenarnya mau mengurangi tapi tidak enak juga lah. Sudah banyak ketemu mahasiswa, ya sudahlah kita bareng-bareng. Tidak masalah, mampu muskilah lana. Nah itu. Misalnya gitu kalau kita transaksional. Jadi 6 SKS tidak terbayar. Ya itu kalau di pasca itu 2 juta. Ini saya omong apa adanya aja ya. Ya boleh sebagai muhasabah, bisa juga takatus minimal lah. Terserah mau memperpersepsi apa itu terserah. Ya, ini menurut saya. Jadi sebenarnya kita itu ngajar, niat kita ngajar itu apa? Ya alhamdulillah dengan cara itu rezeki itu kok ada saja. Rezeki itu kan tidak dalam bentuk uang, tapi kesempatan. Ternyata ada juga yang mengajak ke luar negeri gratis. Nah, itu kan sebenarnya kan juga rezeki itu. Rezeki. Oke. Nah ini. Kemudian ada bentuk pernyataan. Ini tadi ya. Model yang merumuskan dengan hipotesis kerja. Ini bisa juga model begini. Model secara tegas ada pun menjadi masa pokok dalam penelitian ini adalah peneliti faktor sosial. Ini saya ambil dari bukunya Lexi Moleong. Dosen saya di IKIP Jakarta itu. Ini saya ambilkan dari bukunya Lexi Moleong semua ini. Ini model-model yang pernyataan. Jadi tidak ada kata tanya. Dengan semua, maka jika ingin mengetahui struktur kepribadian seorang, kita mulai perantau. Ini penelitian di Trunyan. Trunyan itu daerah Bali, yang orangnya itu tidak dimakamkan, tapi disandarkan pada satu pohon besar. Orang itu tidak. Anda belum pernah ya? Itu ada. Jadi orang mati itu tidak dikubur, tapi diletakkan di pohon besar gitu. Wah ya, tapi ya tidak karu-karuan ya. Perspektif kita tidak karu-karuan. Itu ada di Trunyan namanya. Trunyan itu Danau Bedugul itu nyebrang gitu. Ada nyebrang itu ada di situ. Kemudian model rumusan masalah secara tegas. Nah ini ada. Kemudian ini rumah saya merekam adalah sasaran dan metode. Tujuan kami mempelajari tingkat subsiden daerah ini adalah ini. Selain itu kami ingin pula mendeskripsikan penilaian penduduk pada dasar mengenai anak-anak dari segi ekonomi serta kedudukan wanita dalam keluarga. Nah ini, intinya itu sebenarnya penelitian mengenai kedudukan wanita dalam keluarga. Nah, jalan yang terbaik itu dengan menggunakan pendekatan antropologi dan ahli teknik digunakan oleh ahli antropologi dan ahli sosiologi. Berarti menggunakan pendekatan antropologi dan sosiologi. Ini cara merumuskan masalah dengan berbagai versinya. Saya kira di LMS sudah ada ini. Saya masukkan di LMS juga itu. Mana disatukan dengan tujuan penelitian. Nah ini tujuan studi etnografi di Pulau Sawu adalah untuk memberi gambaran tentang dunia orang Sewu, mereka sendiri mendamandangnya dan mengaturnya. Nah ini disatukan dengan tujuan penelitian. Banyak model-modelnya ini.
Nah, ini saya ambil dari rumusan secara lengkap De Lexium Oleum halaman 66 sampai 74. Ini bisa di situ contoh-contohnya rumusan masalah atau fokus penelitian yang dalam bentuk pernyataan. Nah, tujuan penelitian. Nah, ini saya kira sudah wajar. Menggambarkan tentang tindakan yang dilakukan, memberikan kerja di awal kalimat terhadap masalah. Mendeskripsikan, menjelaskan, membedakan, membandingkan, menemukan, mengidentifikasi. Nah, itu harus ada kata-kata kerja di awal itu tujuan penelitian itu. Manfaat menggambarkan tentang hal yang bisa dilihat sebagai keduanya setelah penerbangannya ilmu dan seni atas penelitian yang dilakukan. Ini manfaatnya. Manfaat itu bagi pengembangan ilmu, bagi peneliti, bagi orang yang kita teliti, bagi lembaga. Nah, ini jelas itu. Manfaat penelitian itu harus mengakomodasi semua kepentingan ini. Kajian pustaka, teori tadi sudah saya sebut, mendeskripsikan dan seterusnya. Nah, metode penelitian, ini ada populasi, sampel, teknik pengumpulkan data, observasi, wawancara, angket, dokumen, analisis data. Kalau kuantitatif ada prosentase, Q kuadrat, produk momen. Kalau kualitatif ada deskriptif, selektif, sintesis, dan seterusnya. Banyak ini. Ada namanya analisis taksonomi, gitu kan, analisis domain, analisis komponensial, analisis tema kultural, analisis komparasi konstan. Nah, kalau Anda misalnya studi kasus pada dua tempat, itu bisa menggunakan analisis komparasi konstan. Membandingkan dua situs secara terus-menerus. Itu namanya analisis komparasi konstan. Itu dalam penelitian kualitatif. Ada pengecekan kasus data. Mendiskusikan data dengan responden, memeriksa kembali hasil penelitian. Ya. Dan kalau kuantitatif, tadi saya sebut validitas dan reliabilitas. Nah, ini. Nah, sistematika proposal ini. Judul penelitian, latar belakang masalah, konteks penelitian, rumus masalah, formulir penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 4 manfaat. Ya, tadi saya sebut. Hipotesis jika perlu kalau kuantitatif. Kajian pustaka, kajian pendekatan jenis desain, lokasi penelitian, populasi sampel responden, ya, subjek penelitian, sampel dan informan, metode penggunaan data, uji validasi atau pengecekan usaha data, sistematika laporan. Nah, ini sistematika proposalnya ini saya kira. Yang ada singkat-singkat aja lah, enggak usah karena ini draft kasar ya. Singkat-singkat sedaulah, tapi intinya ketemu. Disertasi itu menemukan masalah yang memang layak untuk diteliti bagi disertasi. Nah, jadi tidak harus lengkap, teorinya tidak harus berbunga-bunga sekian banyak, enggak usah lah. Intinya aja apa? Teori pokok yang bisa dirujuk itu apa? Nah, ini saya kira beberapa poin ya. Beberapa poin ini ini masih muda, waktu saya di Kebangsaan Malaysia ini tahun 2006 ya. 16 tahun yang silam ini. Ini di salah satu sudut kampusnya di Universitas Kebangsaan Malaysia. Nah, ini. Oke, mungkin itu pokok-pokok pikiran mengenai proposal ya. Silakan kalau ada pertanyaan, silakan, monggo. Ustaz, Izin, izin Ustaz. Ustaz, udah monggo. Izin Ustaz, tanya. Mohon maaf ini di jalan Ustaz, soalnya mau nganter istri kan lagi hamil tua, mau kontrol ke rumah sakit Ustaz. Jadi sambil di jalan. Ya. Ini Ustaz, pertanyaannya, kalau disertasi kemudian Ana rencana mau ke kajian pustaka itu Ustaz, kira-kira kajian pustaka yang seperti apa Ustaz? Maksudnya yang kadang kan kajian pustaka pemikiran seseorang, Ana mau ngangkat pemikiran seseorang. Nah, itu kesannya masih kayak skripsi gitu Ustaz. Nah, jadi bagaimana cara mengembangkan kajian pustaka yang berdasarkan pemikiran seseorang itu agar layak disebut dengan disertasi itu seperti apa Ustaz? Mohon pencerahannya Ustaz. Okay. Jadi harus dibedakan antara kajian pustaka dengan studi tokoh. Kalau kita itu mengkaji pemikiran orang,
Misalnya pemikiran mengembangkan Gontor sebagai salah satu pilar pondok pesantren yang mengembangkan bahasa asing. Itu tidak studi kepustakaan, itu namanya studi tokoh. Studi tokoh dalam jenis penelitian kualitatif. Kalau studi kepustakaan itu menghimpun dari beberapa pendapat. Menghimpun dari beberapa pendapat, dan itu pendapat itu sudah dibukukan. Jadi mengutip dari beberapa teori, pendapat, ide, gagasan yang sudah dibukukan dari berbagai perspektif. Misalnya gini, model pembelajaran bahasa Arab efektif menurut para ahli pendidikan di Indonesia. Misalnya siapa lagi yang sudah menulis bahasa Arab? Mengenai Profesor Hadi Hidayat, gitu kan? Oh, menulis. Bagaimana menurut beliau? Menurut Bu Juwaria, Surabaya Profesor Juwaria, oh begini. Misalnya menurut siapa lagi? Nah, tulisan bahasa Arab itu. Wah, itu dihimpun di pendapat para tokoh-tokoh itulah kemudian dihimpun. Menurut ini begini, kemudian bagaimana? Itu studi kepustakaan. Jadi mengkaji dari berbagai pemikiran orang yang sudah terbukukan dan terbakukan. Terbakukan itu sudah banyak dipakai oleh orang, gitu. Itu namanya studi kepustakaan. Dari buku-buku itu. Buku-buku yang ditulis oleh ahli itu kalau kita bicara tentang teori. Tapi kalau studi tokoh tidak ya, studi tokoh misalnya pemikiran Profesor Zarkasi dalam pengembangan bahasa asing di Pondok Gontor. Itu namanya studi tokoh. Beda nanti. Saya punya bukunya, saya sudah nulis tentang studi tokoh. Metode penelitian mengenai tokoh saya sudah nulis, studi kasus, metode penelitian mengenai kasus saya sudah nulis. Ada, sudah saya tulis itu bukunya ya. Online ada Ustaz, kalau mau beli. Oh belum. Tapi nanti belum. E-booknya tak carinya kalau ada. Oke Ustaz. Nah ini studi tokoh. Studi tokoh, metode penelitian mengenai tokoh. Kemudian ini penelitian studi kasus bidang pendidikan Islam. Penelitian studi kasus bidang pendidikan Islam ini. Ini ada 2 buku yang sudah saya tulis. Dan ini. Dan dalam SE tadi kemarin itu kan harus mengutip dari minimal ada 10 buku yang dikutip dari dosen kita gitu kan. Ini kan dengan citasi memang. Nah, silakan nanti antum bisa mengutip beberapa tulisan dosen dalam kontennya dalam bahasa siapa gitu, atau mungkin yang di jurnal atau yang disertasi itu harus ikut. Nah itu. Ini saya sudah nulis, ada juga penelitian tindakan kelas juga sudah nulis saya. Nah, itu misalnya dari berbagai buku ini boleh, menurut ini. Jadi kalau di kepustakaan itu memang berangkat dari buku, kepustakaan kan. Buku yang sudah terbukukan, pemikiran sudah terbukukan dan terbakukan. Terbakukan itu artinya memang sudah banyak yang menggunakannya. Itu namanya studi kepustakaan. Jadi pendapat para ahli. Tapi kalau orang itu namanya studi tokoh. Jenis penelitian kualitatif ada studi kepustakaan, studi sejarah, kemudian ekologi, lingkungan, fenomenologi, filologi, studi teks itu. Bu Nabila Lubis ada bukunya juga. Nah, ini bahasa Arab juga bisa, misalnya kitab Zubdat kan, Profesor Nabila Lubis itu mengkaji kitab Zubdat. Jadi yang kemarin sudah saya sampaikan mungkin kitab Zubdat kan. Jadi isinya bagaimana, mengapa tulis itu dan seterusnya itu. Nah itu ada beberapa buku. Kemudian ada studi kasus, studi tokoh gitu kan. Ini nih yang saya kira studi kepustakaan tadi sudah sebut itu jenis-jenis penelitian kualitas. Itu saya kira. Oke. Monggo yang lain.
Ya, terjawab ya Pak Nurul Huda ya. Oke, Ustaz. Bukunya itu ada di online. Ya, Siap beli, kalau Ustaz. Anda enggak, coba nanti tak carikan e-booknya ya. Kalau studi Oke. toko enggak ada, karena ini buku lama. Oh, Ini saya buat itu tahun 2005. Kalau yang ini 2005 studi toko. 2005 otomatis masih belum lazim itu ada ya e-booknya itu dari. Kalau yang baru insya Allah coba saya carinya, kalau ada e-booknya bisa saya kirim nanti. oke, Ustaz. Syukran, Ustaz. Ya. Oke, yang lain monggo. Izin bertanya, Ustadz. Monggo. Oke. Tentang perencanaan kualitatif tadi dalam rumusan masalah tadi kan untuk rumusan masalah bisa dalam bentuk kata tanya dan juga pertanyaan atau pernyataan. Nah, nanti untuk membedakan antara rumusan masalah dan tujuan penelitian itu seperti apa? Yang pertama itu. Dan yang kedua, nanti siapa yang menentukan apakah ada indikator tertentu bahwa ini harus dalam bentuk pertanyaan atau dalam bentuk pernyataan. Seperti itu, Ustaz. Syukur. Jadi kalau tujuan itu kan dengan diawali kata kerja. Mendeskripsikan, menjelaskan, mengidentifikasi kan gitu kan. Kalau rumusan masalah itu kan misalnya dalam bentuk pertanyaan kan, bagaimana gitu kan, mengapa gitu kan, apa kan gitu. Nah, untuk membedakannya di situ saja. Nah, kalau misalnya siapa yang harus menentukan pertanyaan atau pernyataan itu peneliti sendiri. Jadi sebenarnya peneliti itu punya otoritas menentukan segala hal berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Gitu ya. Jadi boleh saja, jadi tidak ada kaidahnya apa tidak ada. Jadi misalnya, kalau model penelitian begini harus pertanyaan, model begini harus pernyataan, tidak boleh. Itu selera aja sebenarnya. Seninya aja, seni penelitian. Jadi bisa juga peneliti itu menggunakan kalimat tanya, bisa juga pernyataan. Hanya biasanya kalau pernyataan itu kan lebih rinci ya, lebih rinci gitu. Jadi dalam satu kalimat yang utuh gitu, sehingga sampai pada tingkat yang paling rinci. Biasanya gitu. Kalau pertanyaan itu kalau dirinci kan nanti jumlahnya banyak. Nah kalau jumlahnya banyak kan tidak pantas. Pertanyaan penelitian itu kan yang minimal 2, yang lazim itu kan sebenarnya 3. Bisa juga sampai 5 kan gitu kan. Tidak ada sebenarnya batasan. Nah, atau tidak ada paksaan ya. Jadi pertanyaan ini bisa juga 2, bisa juga 3, bisa juga 5 itu kalau pertanyaan. Kalau pernyataan itu kan dalam satu kalimat yang utuh atau bukan kalimat ya, alinea. Terdiri dari beberapa kalimat sampai pada tingkat yang rinci itu boleh. Kalau memang penelitiannya sampai pada tingkat yang paling rinci ya menggunakan pernyataan. Tapi kalau mungkin bisa ditanya secara umum ya bisa pertanyaan. Itu aja. Dan siapa yang menentukan? Yang menentukan peneliti. Jadi penelitian itu punya hak penuh untuk menentukan jalannya penelitian. Iya. Jadi kalau promotor misalnya, itu hanya meluruskan saja. Konsep intinya ya kembali kepada peneliti, karena peneliti yang akan melakukan penelitian itu. Itu. Mungkin itu. Ya terjawab ya. Oke. Ya, Ustaz, syukur. Ya, Van. Yang lain silakan. Izin Prof, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Kalau penelitian pengembangan sih Prof, masuknya kemana ya Prof? Nah ya, gini, research and development ya. Research and development itu bisa juga masuk dalam penelitian kuantitatif, bisa juga kualitatif, bisa juga mixed method, gabungan ya. Hanya kebanyakan research and development itu mixed method. Gabungan. Tadi belum saya sebut ya, belum kita nyinggung mixed method ya. Gabungan bisa. Jadi misalnya ketika melakukan eksperimen, uji coba, kan research development itu kan ujungnya melahirkan produk. Tapi produk itu harus diuji coba.
Nah, misalnya ketika uji coba itu menggunakan eksperimen ya, itu menggunakan angket. Setelah terakhir hasil akhirnya itu misalnya dengan fokus group discussion, pengumpulan. Nah, itu jelas menggunakan mixed method. Kebanyakan memang riset and development itu menggunakan mixed method, gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Jadi diawali misalnya dengan eksperimen diuji cobakan, setelah itu diberikan angket bagaimana pendapat Anda tentang buku ini. Dan itu sangat bagus, isinya sesuai dengan ini, sangat sesuai, misalnya gitu kan. Setelah jadi diuji cobakan, setelah itu terakhir itu FGD. Kira-kira kalau Anda menggunakan buku ini cocok enggak? 5 orang, 10 orang mahasiswa yang kena sasaran itu tanya. Oh, sudah ngomong aja. Itu FGD lah, itu sudah kualitatif. Maka itu sudah menggunakan mixed method dari kuantitatif ke kualitatif. Kalau tidak salah itu namanya explanation kalau salah. Atau exploration ya, ada explanation, ada exploration, ada elaboration gitu kan, ada empat desain kalau salah itu Creswell itu ya. Jadi ada explanation, ada exploration, ada elaboration, ada satunya lagi apa saya lupa itu, ada 4 kalau salah. Nah itu caranya. Jadi saya kira bahasa Arab sekarang lagi tren ya menggunakan RED. Di S1 itu tren sekarang. Ada penelitian saya di jurnal Ijazah Arabi. Penelitian saya di Ijazah Arabi itu dalam bahasa Inggris itu yang sudah masuk WOS. Jadi Ijazah Arabi itu kan salah satu jurnal bahasa Arab yang sudah masuk WOS. WOS itu setingkat Scopus. Itu ada tulisan saya tentang ternyata yang paling banyak itu adalah penelitian ini. Sudah saya tulis kok. Coba saya browsing ya, saya browsing misalnya. Bentar. Jurnal Ijazah Arabi. Ini tahun 2000 kalau salah. Oh ini. Bisa diikuti, saya buka ini. Bisa dilihat dari situ. Belum terlihat, Ustaz. Oh, belum terlihat. Oh ya, belum saya share ya. Oke. Belum saya ya. Nah, ini saya share misalnya ini. Ini. Oke. Ini penelitian saya. Approaches of Arabic Education Research. Jadi pendekatan penelitian pendidikan bahasa Arab. Criticism and new offers of methodology diversification. Research and Development itu yang tertulis di sini, itu kan. Kemudian ada beberapa yang menggunakan penelitian deskriptif, itu 2,6%. Kemudian korelasional itu 9,8%. Kemudian expose faktor 0,1 orang 0,6%. Nah ini pendekatan kualitatifnya 9,1%. Ya, studi kasusnya 13,1%, itu 5,8%, itu kan, dan N karakter studi karakter masing-masing 1 orang EC. Ini ada tidak di situ ada sejarah penelitian filologi dan sejarah tidak ada. Nah ini
Jadi ternyata ada dari 153 mahasiswa itu 31 mahasiswa, 24,8% itu menggunakan research and development. Kemudian eksperimen 58%. Jadi ini S1 ini untuk penelitian S1 di jurusan bahasa Arab. Ini tahun 2000. Nah, kalau tahun 2000 itu masih bisa dirujuk ini. Jadi kalau tahun 2020 ini ya, tahun 2020 itu masih bisa dirujuk. Nah, gitu. Nah, ini misalnya data yang saya kira bisa kita bisa Anda rujuk ini untuk disertasi saya kira karena jurnal. Ini sudah masuk ijazah Robi. Ijazah Robi sudah masuk WOS ya. Sejak bulan Juni kalau saya 2020 sudah masuk WOS. Nah, ini saya kira itu bisa dijadikan alternatif untuk merujuk beberapa tulisan mengenai penelitian. Bahkan sekarang sudah Sinta 2 dan WOS. Nah, sudah luar biasa kan. Artinya sudah layak untuk dirujuk menjadi disertasi. Sudah mungkin itu. Nah, oke. Nah itu, ini hasilnya. Jadi saya konkret aja ya. Kebetulan pas saya meneliti di PBA, S1 PBA itu dari 153 skripsi yang kebetulan saya teliti itu. Bisa di-download itu nanti di ijazah Robi tadi. Nah, jadi di jurnal ijazah Robi tadi. Itu di Journal of Arabic Learning ini DOI ini terbit tahun 2000. Yang terbit tahun 2020. Ini nomornya. Volume 3 nomor 2 Oktober 2020. Siap, siap. Nah, itu. Nah, oke. Yang lain silakan. Satu lagi. Sebelum kita akhiri jam 11 ya, silakan. Udah cukup? Oke, saya kira kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya kira kita akhiri. Mari pertemuan ini kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan ya, Bro. Amin amin. Afan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasa hari ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Prof. Agus tuh memang selalu luar biasa. Iya, luar biasa sekali orangnya ya. Rendah hati dan nggak bikin masalah. nggak mempermasalahkan gitu kan. Nggak mempermasalahkan. Siapa yang mempermasalahkan dulu? Wah, presentasi 2 kali. Nggak membuat rumit lah ya. Beliau luar biasa sekali. Ya, bisa dicontoh ini. Ya. Bisa dicontoh yang kayak gini. Nggak digaji juga tetap jalan. Itu Ustaz Arif. Tapi yang lainnya kan beliau memang gajinya sudah banyak, Ustaz, kan profesor. Iya. Nggak digaji cuma kali. Tapi jarang loh. Profesor, Kayak beliau tunjangan jarang. profesor tuh per bulan 20, Ustaz. Masya Allah. Banyak sekali. 20. Iya, itu tunjangan aja, belum yang lain-lainnya. Nah, ya, Masya Allah. Kayaknya ini segera jadi profesor semua ini. Monggo, amin. Nggak harus PNS ya? Enggak, Ustaz. Enggak, Ustaz. Fungsional soalnya itu, Ustaz. Pokoknya ada fungsionalnya yang bisa. Japung. Ya, ada jafungnya profesor masuk 20, Ustaz. Oke, berarti minggu depan mata kuliah Prof. Agus Maimun yang presentasi Ana. Oh, iya. Kan dah, Ustaz.
Pripun, ini Ustazah? istrinya. Mau melahirkan ya istrinya. Nggih, mudah-mudahan minggu depan bisa lah, kalau enggak anak izin pribadi ke dosen pengampu. Kalau pamannya minggu depan memang ya minggu inilah kayak prediksi kalau dokter tuh sampai tanggal 17 gitu. Mudah-mudahan Makanya lancar, Ustaz. mudah-mudahan ya mohon doanya Ustaz Ustazah. Ustaz Huda, harus lebih Oke. sering-sering Ustaz Huda biar lancar. Sering apa ini Ustaz? Ya, harus Aduh. disebutkan lah. Anak saya sudah 2 dan sudah berhasil pakai Normal. metode ini. Masya Allah. Sudah langsung ada prakteknya. Live ya, ini biar para ustadz yang lain. Ya, oke. Dulu ini. Ye. Sampai Assalamualaikum. ketemu besok. Waalaikumsalam. Besok jam 1 ya. Besok. Hari Kamis jam 1, nggih, betul. Kamis jam Rabu nggak ada. Ustaz. Yang Oh, siap. presentasi siapa? Yang Kamis besok Ustazah Ustadz siapa nggih? Oh, Ustadz Muzamil dan Ustadz Agung. Tentang apa ini? Mata kuliah Prof Imam. Kurikulum. Oh, Prof Imam ya. Oke, gitu dulu Ustadz, izin dulu. Assalamualaikum. Salam. Syukran semuanya. Jazakallah. Ya, ini saya end ya teman-teman ya. Ya. Ayo, ngacing.